Mereka panik karena baru pertama kali mereka menyusuri hutan lewat sungai. Setelah arus sudah agak reda, barulah mereka menepi. Berniat ingin pergi dari hiruk-pikuk perkotaan, di sini ia mendapat teman baru yaitu Markus dan Kevin. Yoshi benar-benar menikmati momen ini karena suasana seperti inilah yang selama ini ia cari. Hingga Yoshi kembali bertemu dengan orang baru yaitu penjelajah hutan dan ia ingin mengajak Yoshi untuk masuk ke dalam hutan dan mencari suku dengan kehidupan yang unik di dalam sana. Keesokan harinya mereka pun langsung pergi ke pintu masuk menuju hutan Amazon. Carl yang sudah berpengalaman menjadi pemimpin petualangan mereka. Di antara mereka berempat hanya Carl yang sudah punya pengalaman menjelajah hutan. Yoshi dan dua orang temannya pun panik karena mereka kehilangan jejak Carl. Apalagi mereka seperti mendengar suara hewan buas. Ternyata itu adalah seorang pengembala dan akhirnya mereka mendapat petunjuk kemana arah desa suku pedalaman yang sedang mereka cari. Dan akhirnya mereka bertemu kembali dengan Carl dan sampai di sana. Para bapak-bapak yang sangat kota banget ini pun kagum melihat kehidupan orang pedalaman di hutan. Namun mereka tidak akan berlama-lama di desa ini. Setelah singgah semalam, mereka pun akan pulang. Namun mereka mendapat masalah karena kaki Markus bonyok dan ia tak bisa lagi berjalan. Kakinya terluka parah dan mereka masih terjebak di jantung hutan Amazon. Para penjelajah ini harus cepat keluar sebelum hujan turun. Namun perjalanan mereka terhambat karena salah satu anggota tak bisa lagi berjalan dengan cepat. Untung saja Carl sudah punya banyak pengalaman di hutan dan ia bisa berburu sehingga mereka bisa makan walaupun persediaan makanan menipis karena molor saat perjalanan pulang. Awalnya Yoshi, Markus dan Kevin ragu untuk memakan santapan malam mereka. Namun mau tak mau daripada mereka kelaparan, daging kera yang ada di depan mereka harus mereka makan. Ternyata setelah mencicipinya, mereka semua suka dan menganggap daging kera cukup lezat. Karena kondisi Markus semakin tak memungkinkan untuk berjalan lewat darat, mereka pun sepakat untuk membuat sebuah rakit dan akan menyusuri sungai. Sehingga kaki Markus yang terluka bukan lagi menjadi masalah. Namun mereka tak menyangka kalau akan ada arus yang sangat kencang datang. Pemimpin dalam petualangan kali ini pun ketar-ketir walaupun ia sudah sering menjelajah hutan. Mereka panik karena baru pertama kali mereka menyusuri hutan lewat sungai. Setelah arus sudah agak reda, barulah mereka menepi. Setelah insiden tadi, Carl yang merupakan pemimpin di sini memutuskan untuk tidak akan lagi mau melewati sungai. Kini tiga sekawan ini pun mulai kena mental karena ini baru pertama kali mereka menjelajah hutan dan malah jadi begini. Setelah mereka berdiskusi, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Carl dan Markus akan memilih lewat hutan saja. Lalu Yoshi dan Kevin akan melewati sungai. Awalnya semua berjalan lancar bagi Kevin dan Yoshi. Namun lagi-lagi arus deras tiba-tiba datang. Dua penjelajah ini pun sangat panik karena arus sungai semakin deras dan rakit mereka tidak bisa dikendalikan. Sekuat apapun mereka mendayung tetap saja percuma sampai akhirnya mereka menghantam sebuah batu. Kevin mencoba menggapai tepi terlebih dahulu dan ia nekat menerjang arus yang sangat deras. Sementara Yoshi masih sangat ketakutan. Namun karena arus semakin kencang, Yoshi malah terbawa arus yang sangat kencang dan ia tak bisa mengendalikan dirinya sampai sempat terhempas lagi ke batu. Namun untung saja Yoshi masih sadar dan berhasil menggapai sebuah batu dan menepi. Yoshi pun memanjat tepi tebing untuk mencari temannya, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sehingga terpaksa ia harus bermalam seorang diri. Keesokan paginya Yoshi sadar kalau tasnya terbawa arus dan ia pun cepat-cepat mengambil tasnya karena banyak persediaan di sana yang mungkin saja bisa menolongnya. Yoshi mulai merasakan keanehan di kepalanya yang benjol. Lalu ia nekat membedah kepalanya sendiri menggunakan pinset. Ternyata ada seekor hewan melata di jidatnya selama ini. Saat melanjutkan perjalanan, Yoshi melihat ada satu batang yang baru saja ditebas dan ia merasa kalau pasti ada kehidupan di sini. Namun saat Yoshi mengikuti jejak tanda kehidupan, ternyata pemukiman yang ada di hutan ini sudah hancur. Yoshi pun sudah merasa semakin lapar. Ia nekat memakan sebuah telur unggas mentah-mentah. Apapun memang harus dilakukannya demi bertahan hidup di hutan. Sepertinya peta yang dibawanya kini tidak ada gunanya lagi. Sepertinya hanya ada rasa putus asa di dalam dirinya. Cuaca yang buruk pun semakin membuat tubuhnya merasa sakit. Bayangkan saja terdampar sendirian di tengah hutan Amazon. Sudah berteriak meminta pertolongan tentu saja percuma. Yoshi pun sudah mulai lapar dan ia mencoba mengambil buah di atas pohon. Tapi saat ia memanjat malah kaget karena melihat seekor ular. Namun bukannya takut, Yoshi malah terus lanjut memanjat lalu menyerang ular yang sebenarnya sama sekali tak mengganggunya. Sepertinya Yoshi sudah membuat hutan ini marah kepadanya. Ia pun hanya seorang diri bermalam di tengah hutan. Yoshi belum menyerah
pasrah dan masih mencoba mencari jalan keluar. Hanya bermodalkan peta buta, Yoshi berharap menemukan jalan. Sampai akhirnya Yoshi bertemu dengan hal paling mengerikan di hutan, yaitu hewan buas. Sudah terdampar seorang diri, tentu saja saat melihat jejak kaki Yoshi merasa senang. Namun setelah ia sadar, ternyata ia kembali ke tempat yang sebelumnya ia lewati dan jejak kaki itu adalah jejak kakinya sendiri. Yoshi pun semakin emosi. Cuaca semakin memburuk dan Yoshi hampir saja terseret banjir bandang. Sementara itu di sudut lain hutan ini, teman Yoshi yang ikut berkelana bersamanya sejak awal sudah ditemukan oleh para warga dan dibawa ke pemukiman. Kevin pun tentu saja tidak akan melupakan Yoshi begitu saja yang masih hilang dan terdampar. Namun tidak ada satupun orang yang percaya kalau Yoshi masih hidup karena sudah terdampar hampir sebulan. Namun Kevin masih yakin kalau Yoshi masih hidup dan untung saja ada satu orang yang mau mengantar Kevin mencari Yoshi yang kini masih berjuang bertahan hidup. Setelah semua hal berat yang ia alami, tentu saja Yoshi tidak akan menyerah dengan kehidupannya dan saat ada pesawat lewat, Yoshi berusaha melambaikan tangannya. Namun tentu saja hal itu sia-sia dan ternyata orang di dalam pesawat itu adalah teman Yoshi yang berusaha mencarinya. Hari-hari pun terus berlalu dan Yoshi sudah semakin kehilangan akal sehatnya. Tanpa sadar Yoshi malah membuka pakaiannya lalu ia membiarkan tubuhnya tergigit semut. Entah apa yang ada di pikiran Yoshi melakukan ini semua. Ia seperti teringat semua orang yang pernah ada di dalam hidupnya dan semua hal buruk yang sudah ia lewati sebelum terdampar. Akhirnya Yoshi pun berhenti di pinggir sungai lalu menyusun bambu dengan inisial namanya dan berharap ada yang melihatnya dari pesawat. Lalu keesokan paginya teman Yoshi sudah tiba di tempat Yoshi terdampar malam sebelumnya. Namun Yoshi sudah tidak ada lagi. Kevin dan warga yang menolongnya harus segera kembali karena arus sungai sudah semakin deras. Dan ternyata Yoshi masih berada tak jauh dari tempat ini. Saat Yoshi sadar, ia hanya bisa terdiam melihat temannya pergi menjauh. Ia tak bisa lagi berteriak karena tak ada lagi tenaga dalam dirinya. Namun karena insting pertemanan yang sangat kuat, Kevin tak sengaja menoleh ke arah Yoshi. Ia pun langsung putar balik dan menyelamatkan Yoshi yang sudah terdampar hampir 1 bulan. Yoshi pun langsung diselamatkan dan dibawa ke pemukiman. Para warga tak menyangka Yoshi masih bisa bertahan hidup walaupun sudah terdampar berhari-hari.